وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وعلى كافة الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين خصوصا للرحمة لهذا الكتاب حامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ عبد الصمد الفرنباني وعلى كافة الأولياء والصلحاء هذه البلدة ووالدنا والديهم وأمواتنا وأمواتهم وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة شاء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاه يا عليم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat fardul maghrib di Masjid Fathul Khair Simpang 4 Air Putih Suryanata Kota Samarinda Kalimantan Timur, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Berikut para pendengar di mana saja berada, yang semoga oleh Allah diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Kembali sama-sama kita mengkaji kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yang pembahasan kita masih sekitar fi adabis shalah, adab-adab di dalam sembahyang. Setelah sama-sama kita mempelajarinya dari mulai mempersiapkan diri baik secara fisik, juga mempersiapkan tempat sampai dengan pakaian, kemudian mempersiapkan hati kita, jiwa kita, kemudian berniat sampai dengan mengucapkan takbiratul ihram, sampai dengan membaca doa, kemudian membaca suratul Fatihah. Setelah itu maka kita akan membahasnya, apa yang harus kita pelajari berikutnya. Maka setelah membaca suratul Fatihah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang bermadhab al-Imam Syafi'i, atau yang diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang bermadhab al-Imam Maliki, sampai dengan waladhdallin, amin. Ketika amin maka sama-sama, baik itu makmum ataupun imam, membaca dengan seksama dengan suara dikeraskan. Kemudian, dan hendaklah engkau nyaringkan bacaanmu jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib dan 2 rakaat yang pertama pada fardu isya. Ini yang dijelaskan tadi, hendaklah
kita yang melaksanakan sembahyang baik, yang melaksanakan sembahyangnya itu sorangan ataupun dengan secara berjamaah, ya, agar dinyaringkan, ya, bacaannya tadi pada sembahyang 2 rakaat subuh dinyaringkan, ya, berarti kalaunya berjamaah imamnya yang nyaring. Jangan sama-sama dinyaringkan, imamnya nyaring, makmumnya nyaring pulang. Anu jar Habib dinyaringakan, itu berlomba-lomba namanya, musabaqah. Ada musabaqah di Masjid Fathul Khair. Musabaqah apa? Musabaqatul qiraah, berlomba-lomba bacaan. Jadi imamnya baca, makmumnya masing-masing baca juga. Imamnya karas bacaannya, nyaring, makmumnya nyaring juga. Ya, ada adabnya. Makanya di sini faslun fi adabis shalah, adabnya dalam sembahyang. Kalau berimaman berarti si imamnya yang karas, ya, imamnya yang karas. Karas itu kajung, tahu kajung kan? Kajung itu karas. Itu, nah ini anak kajung karas tadi. Imam bacaannya yang karas, yang nyaring. Sholat subuh apalagi tuh, jangan lembek, ya, karena subuh ini sedikit barat, ya, handak tulaknya aja barat, sudah di masjidnya bisa tak unggut-unggut, apalagi imamnya pulang lembet benar bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, guringan berat. Ya, kalau subuh yang karas, yang nyaring suaranya, yang bagus, yang harat, lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir. Wah, jadi yang ngantuk-ngantuk tuh, ya, karena jadi ngantuk, ya, karena suaranya keras, ditambah lagi didukung dengan suara mikrofonnya bagus pulang. Ini kadang suara keras tapi mikrofonnya nah, di masjid kayak di sini kan bagus nih suaranya, sudah suara imamnya lantang, bersih, harat, fasih, makharijul hurufnya tambah pulang didukung dengan mikrofonnya bagus, speakernya juga waduh nyaring, wah, menggema suaranya. Wah, enak, jadi nyaman didengar. Itu ya, nyaman. Makanya si imam tugasnya adalah membaca surah Fatihah yang nyaring, ya, yang jelas. Tentang subuh bacanya kada jelas. Sabiquna ma fis samawati wa ma fil ardi wal 'azizul hakim. Gimnya aja yang jelas. Ujungnya aduh ya Allah. Ujungnya aja yang jelas. Tengah-tengahnya samar-samar, ya, jelas. Itu ketika melaksanakan sembahyang subuh. Ya, itu dua-duanya tuh. Rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Ya, rakaat pertama dan rakaat terakhir. Rakaat terakhir yang keberapa? Yang kedua, cuma 2 rakaat aja subuh. Ya, jadi dinyaringakan dua-duanya tuh. Siapa yang tugas menyaringakan di situ? Imam. Imam. Kalau makmum, kalau ada tugas dinyaringakan, Habib ada. Di mananya? Di aminnya. Di aminnya. Yang energi, yang semangat. Karena kalau sampai itu dikabulkan oleh Allah ketika melafalkan amin tadi itu, bah pian jamin masuk surga itu. Selamat pian. Nah, coba pian tangati.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai ya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini permintaan kita nih. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan dari mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, agama yang sempurna, yaitu agama yang Engkau berikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Engkau benci atas mereka. Waladdallin, orang yang sasat. Nah, kita memohon itu kepada Allah. Jangan Engkau dapatkan aku dengan orang yang sasat. Jangan Engkau dapatkan aku dengan orang yang Engkau benci, yang Engkau murkai. Jangan. Akan tetapi giring aku menuju jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan atasnya, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Kumpulkan aku dengan sidin. Amin. Ayat istajib ya Allah, kabulakan ya Allah. Tuh, amin itu ayat istajib du'ana. Kabulakan doa kami, kabulakan permohonan kami. Ujar Allah, aku kabulakan dia. Naam, selamat pian. Jangan gitu. Waladdallin. Min. Ngirit banar. Min. Ya Allah, min itu apa artinya? Yang boleh itu amin. Amin. Waladdallin. Min. Macam apa namanya itu, dipaksa saja. Allah terpaksainya mengaminakan, padahal sagadinya seorang meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, dapatkan aku dengan orang yang Engkau berikan kenikmatan sejak terdahulu sampai akhirat. Mereka yang selalu berada di atas rel syariatmu, ajaranmu, agamamu, orang-orang yang Engkau pilih dari mereka. Ya Allah, jangan Engkau dapatkan aku dengan orang yang sesat, dengan orang yang menyesatkan, dengan orang yang Engkau murkai. Ya Allah, takut aku kena Engkau murkai pulang. Amin. Istajib, meminta itu kepada Allah. Istajib, kabulakan ya Allah. Ya Allah, aku kabulakan nih kamu. Selamat. Kali 24 jam berarti 5 kali kita berdoa memohon kepada Allah serta meminta merengek kepada Allah agar permohonan kita itu dikabulkan. Masa kada dikabulkan oleh Allah? Mustahil. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemberi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yakin kita itu, masa kada dikabulkan? Pasti dikabulkan. Yang penting yakin. Nah, tahu kita itu mananya, tahu tujuannya. Karena kada tahu tadi itu Pak. Waladdallin. Min. Nah itu kada tahunya mananya. Amunnya tahu tuh pasti amin. Waduh, kompak makmum dengan imam. Masya Allah. Kalau kada bergetar, jin-jin semuanya yang hendak mengganggu bukahan, iblis bukahan, syaitan bukahan,
bencong kalau ada, buka juga takut panasannya. Masya Allah, mantap, kompak. Nah itu, jadi itu makna dibalik daripada Fatihah. Ya, jangan sampai kulir kita mengucapkan amin, melafalkan amin, karena amin itu bukan amin ngaran si amin itu bukan. Tetanggaku si amin bebek ngarannya aja bukan. Jangan macam kayak ada di kisah orang itu bebini dapat binian, ayah si binian tadi itu ngarannya amin. Pas sembahyang berjamaah, ini ujar, ini yang imamnya ini min Tuhan nih ngarannya amin. Waladdallin, minantu ini bingung, aku ini kalaunya amin takut ketulahan. Min Tuhanku abah aja. Aduh, kenapa di rumah abah takut ketulahan baik aja. Karena amin itu aku kayak apa tuh amin kada purun aku ngaran pian amin. Jadi abah. La ilaha illallah. Ya, ini bukan ngaran orang. Ya, amin itu ada maknanya. Apa maknanya gerang baik? Ay istajib du'ana. Kabulakan ya Allah doa kami, itu maknanya. Setiap sembahyang kabulakan ya Allah, setiap sembahyang kabulakan ya Allah, setiap sembahyang kabulakan. Sehari semalam 5 kali, kali seminggu berapa kali itu? Coba bayangin, amin terus kabulakan, 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 kabul tuh. Macam ada orang itu berdoa kepada Allah, singkat doanya. Apa doanya? Na'amana ya Allah, na'amana ya Allah, na'amana ya Allah. Itu aja doanya. Artinya ulun ya Allah, 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 kabul. Tapi di balik ulun ya Allah ada maknanya. Inya memaknakan seruannya Allah. Allah ini setiap malam berseru kepada hambanya, lebih parak lagi dengan hambanya, meminta kepada hambanya, ya abdi, wahai hambaku, hal min mustaghfirin, apakah ada di antara kalian itu yang meminta ampun dengan aku? Fa'aghfirlah, akan aku ampunakan. Ulun ya Allah. Nah, tengah malam itu aja menyambungkan seruan Allah tadi, ulun ya Allah. Ujar Allah, hal min da'in fa'astajib du'a, apakah ada yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan doanya? Ulun orangnya ya Allah. Hal min sa'ilin fa'uti iya, apakah ada orang yang memohon kepada aku akan aku beriakan? Ulun orangnya ya Allah. Nah itu menyambungkan seruan Allah, ulun ya Allah, ulun ya Allah bujur, ulun ya Allah. Setiap malam ulun ya Allah, ulun ya Allah. Akhirnya sukses, ini orang jadi wali. Masya Allah, doanya diampuni, permohonannya dosanya diampuni, permohonannya dikabulkan, ya, doanya diijabah. Cuman ulun ya Allah aja, tapi inya tahu maksudnya, menyambungkan daripada seruan Allah nang setiap malamnya itu. Innallaha, dalam hadis qudsi itu, yanzilu ila sama'id dunya. Allah ini turun ke langit dunia, bukan berarti turun macam kita turun tangga, tuh ada. Artinya Allah lebih parak lagi pada malam hari itu dengan hambanya, kemudian berseru kepada hambanya. Pas ada hamba tadi itu, ulun ya Allah, ulun ya Allah, ulun ya Allah, doanya hemat nih, kayak itu aja dapat ini semuanya. Tuh orang cerdas. Nah kayak itu. Nah ini amin ada maknanya. Istajib du'ana, meminta agar dikabulkan doanya. Ujar Allah, kalau sekali aja ujar Allah, iya aku kabulkan, selesai sudah. Selamat kita, dibimbing hidup kita. Makanya orang yang sembahyang itu pasti mendapatkan bimbingan, karena selalu dia amin, 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 dikabulkan oleh Allah, berarti dibimbing. Maka akan diparakakan, dikumpulkan dengan orang yang dia minta hendak
terkumpul dengan siapa? Terkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, maka akan dikumpulkan oleh Allah dengan nubuhannya mereka itu. Masya Allah. Kemudian berikutnya, dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib. Maghrib hanyar tadi kita dengar guru imam besar kita nih. Imam besar Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Syekh Al-Fadil Ad-Da'i ilallah, ya, Profesor Doktor Kiai Haji Ustadz Soleh. Banyak gelar sidin itu, tawadu aja sidin itu. Imam besar itu sudah gelar luar biasa. Al-Mukarram itu gelar juga, wal Muhtaram udah gelar juga, Al-Syekh Al-Fadil udah 5 tuh. Masya Allah, luar biasa. Kalau pada sembahyang maghrib 2 rakaat saja, nang serokaatnya jangan dinyaringakan. Ya, pas rakaat jadi nyaringakan. Ya, kalau nya kada tahu kada apa-apa. Kalau nya kada tahu. Kalau nya tahu mencoba-coba gitu, jangan. Nang sebutingnya, nang 1 rakaatnya ya sirran. Ya, jangan dinyaringakan. 2 rakaatnya saja, yang pertama dan yang kedua. Dan 2 rakaat yang pertama pada fardu isya. Isya, karena kita sembahyang isya 4 rakaat. Jangan dinyaringakan semuanya. Cukup 2 rakaat nang pertama saja dinyaringakan bagi si imam. Terkadang imam ini bisa lupa juga. Terbiasa nyaring pas sembahyang duhur, kena nyaring pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pas di tengah-tengah hanya teringatan, ya Allah ini duhur ini. Tapi bisa juga lupa gitu. Ada bapak, iya, jangan dibatalkan sembahyangnya. Kenapa namanya lupa? Iya. Melainkan jikalau ada engkau makmum, maka yaitu sunnah diperlahankan sekira-kira didengar oleh telinga dirimu. Jadi si makmum ini jangan berdiam, mentang-mentang tidak diperkenankan nyaring suaranya, karas suaranya, diam, baca Fatihahnya di hati. Jangan. Syarat sahnya daripada sembahyang tadi itu hatta an yusmi anapsaho, sampai telinga kita mendengar apa yang diucapkan di lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sembahyang sorangan tuh nak, kada ada suara, kada ada pengeras, ya. Kita sembahyang, kita membaca Fatihah sorangan, baca surah sorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar dengan telinga kita. Ini syaratnya. Pas banyak suara kekanakan hibak di masjid, sampai suara kita kada terdengar lagi karena terkalahkan dengan suara kekanakan tadi. Atau ada suara apakah? Ya, pas hari Minggu tetangga masjid lektunan, tung 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 tung, kada terdengar lagi suaranya. Apakah sah itu sembahyangnya? Sah tetap. Kan kada terdengar di telinga kita seorang. Bujur, coba kalau diampihin musik tadi itu pasti terdengar. Yang penting dikira-kira kalaunya tidak ada suara sumbang dari sekitar kita, itu akan terdengar. Suara kita seorang akan terdengar di telinga kita seorang. Nah, itu syaratnya. Kalau pas suaranya banyak, suara orang lain, suara sumbang tadi, ya, sehingga menenggelamkan suara kita seorang, kada terdengar lagi, kada apa-apa. Yang penting standarnya itu sudah terdengar oleh telinga kita. Yang kada boleh itu membacanya di dalam hati. Allahu Akbar. Ini macam orang sembahyang terpaksa, lama benar. Allah, kada ada suara sama sekali. Nah ini yang masalah, kada boleh. Ya, harus dituangkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acuh.
Nah itu dituangkan suaranya ya, sampai telinga kita seorang itu menyimak, mendengar. Jangan hati, tidak boleh. Hati itu cukup niat aja. Kalau bacaan Fatihah itu wajib diperdengarkan di telinga. Amun pian kada mendengar, kada menuangkan ya kalimahnya tadi itu di muntung pian membaca di hati saja, kada sah sembahyangnya pian. Hati-hati itu. Bukannya kantut saja yang membatalkan sembahyang itu. Ya, ini juga sama. Makanya jangan berdiri diaman, jangan. Iya, meskipun berbisik-bisik, yang penting telinga kita seorang dengar. Jangan juga dipaksa-paksa. Bismillah, alhamdulillah, ihdinas shiratal. Habis makan jengkol, sian yang di tetangga kanan kiri kita itu. Yang penting cukup telinga kita aja dengar. Tuh, kada harus dikaraskan, kada harus dikajungkan, kada harus dinyaringkan. Ya, tuh. Nah, kalau sembahyang sorangan atau menjadi makmum sekalipun begitu, waladhdallin, amin, kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu baca kita, mendengar kita, telinga kita seorang mendengar. Jangan membaca di dalam hati, ya, kada boleh, kada sah sembahyangnya. La ilaha illallah. Kemudian didengar oleh telinga dirimu, toh kan? Didengar oleh telinga dirimu. Enggak harus didengar telinga orang. Ikan bacanya kada terdengar sampai ke telingaku aja. Bodoh amat, yang penting telingaku mendengar. Lain dengan si imam itu harus diperdengarkan suaranya dengan si makmum, dan si makmum menyimak, itu bedanya. Kalau si makmum tak ada, cukup telinganya seorang yang mendengar. Dan sunnah engkau jaharkan amin serta imam. Kita dapat pahala sunnah ketika kita berenergi aminnya bersama-sama dengan imam. Amin. Ini kadang senyap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada suara aminnya. Sudah selamat barataan. Kadang minta pertolongan lagi kepada Allah. Enggak ada aminnya, enggak ada. Inya yang baca, inya seorang nang amin. Amin. Habis di belakang banyak orangnya kerana ya berdoa amin tuh kedete aja. Sunnah itu dinyaringakan. Nah, kompak kita. Kok sampai amin itu bisa menggoncangkan aras amin kita itu. Oh, mantap, menggetarkan jiwa. Amin. Wah, mantap. Didengarnya itu kompak, bisa menggetarkan jiwa. Amin. Dan sunnah engkau baca pada sembahyang subuh, kemudian daripada Fatihah tiwalul mufassal, yakni surah yang panjang. Kalau subuh tu jangan kuliah kulhu. Ini mentang-mentang corona, kulhu lawan ina atoina. Kenapa guru imam ya handap benar suratnya corona aja, ada kaitannya dengan corona. Justru ini kita membaca Al-Quran itu supaya corona itu buka, wabak semuanya buka, penyakit semuanya buka. Dengan apa? Sebab kita membaca Al-Quran. Tiwalul mufassal, surah-surah yang panjang daripada al-mufassal, yaitu daripada surah Al-Hujurat hingga surah Amma Yatasaalun. Jarang bang, kecuali Jumat subuh itu aja tuh. Selebihnya itu adakah yang biasa kita baca Amma Yatasaalun? Wah, kalau kada bukahan bukan anu jadi kada usah subuhan di situ di Patul Hari. Kenapa? Bacaannya ya Allah panjang banget.
panjang benar ya. Ya kalau kawa membaca amma yatasalun, ya di bawahnya ya paling enggak sabbihisma rabbiyal a'la, ya sama hal ataka haditsul ghasyiyah, panjang. Nah, jangan maghrib qul ya qulhu, isya qul ya qulhu, subuh qul ya qulhu juga. Surah langganan Rasulullah ketujuh dengan surah ini. Jadi itu harus yang dibaca. Tahu-taunya yang lainnya memang kada hafal. Nang hafalnya itu aja. La ilallah, ada bacaannya masing-masing pada waktu subuh. Di antaranya ini yang disunnahkan Al-Hujurat dan surah Amma yatasalun. Dan sunnah engkau baca pada sembahyang zuhur dan asar dan isya surah Awsatul Mufassal. Yakni surah yang pertengahan daripada Al-Mufassal, seperti was-sama'i dzatil buruj. Itu di antaranya, dan yang setara dengan itu pada sembahyang zuhur, asar serta isya. Ya, atau baca apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sama Al-Qari'ah, atau baca Wad-Duha dan Alam Nashrah. Itu pertengahan, itu standarnya itu. Atau wasyamsi sama wal-laili, syamsi wad-duhaha wal qamari idza tala, sampai akhir. Itu isya, asar, ya, zuhur. Ini mentang zuhur, asar mentang-mentang kada didengar sama makmum sekehendaknya. Jadi imam sekehendaknya. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu aja sudah tahu-tahu. Ya, tidak mensunahkan qabliyah maghrib. Karena apa? Karena waktunya handap, pendek waktunya. Makanya dibacanya juga surah-surah pendek, qul ya qulhu. Itu aja tuh, qul ya qulhu. Nah, itu lancar semuanya itu. Bisa itu. Siapapun bisa membujurakan yang di belakang. Kalau lupa tuh si imam itu bisa dibujurakan. Nah, hafal semuanya qul ya qulhu nih. Surah langganan jawabannya. Surah langganan terlalu benar. Kalau menjadi jamaah di masjid setiap saat kada hafal qul ya qulhu itu terlalu benar. Ya, padahal salat hajat itu juga yang dibaca. Salat hajat itu juga dibacanya. Ditambahi lagi qulhunya sampai 11 kali. Masih aja kada hafal, terlalu benar itu. Itu maghrib. Jadi kelas maghrib aja qisarul mufassal. Ya, qisarul mufassal. Ya, alam tara. Ya. Kemudian ali ilafi. Ya, itu. Qul ya alhaqumut alam tara. Jadi yang handap-handap itu maghrib, ya, maghrib. Daripada al-fasal seperti qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad wal 'adiyat. Ada bisa juga baca wal 'adiyat dhabha.
al-muriyati qadha dan sebagainya. Dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala, padahal engkau sampaikan akan telik matamu atas tempat sujudmu. Nah, ini penting. Jadi begitu kita sudah bertajak mantap berdiri itu, ya, mata kita itu jangan kemana-mana, melihat fokus ke tempat sujud, ke bawah situ. Nah, ini melihat AC, melihat lampu, melihat ini, melihat itu. Waduh, macam-macam dilihatnya. Ada setumat-setumat melihat jam, apalagi sembahyang melihat jam tuh. Sampai di situ ada bunyi ting 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 ting. Melihat apa? La haula, lagi sembahyang melihat HP. La ilaha, kayak apa anak khusyuk sembahyangnya? Baca pun yang lah kasih yang yang lah kasih makanannya para habis. Jadi tambah gelisah sembahyangnya. Aduh, sampai ada kan viral di medsos beberapa waktu lalu, orang sembahyang buka HP, melihat di HP itu, sembahyang melihat di HP. Oh my, saking kecanduan HP-nya lagi sembahyang, dibuka HP-nya itu. Kalau pas yang terkirim di situ di WA-nya foto bebinian nang seksi itu kayak apa? Apakah bisa menambah kehusyuan sembahyangnya? Bisa lupa bacanya. Aku sudah baca Fatihah belum? Begitu melihat sidin si Amoy yang tadi terlihat. Allahu Akbar. Jadi fokuskan penglihatan kita ke tempat sujud supaya kenapa? Meminimalisir ya keliarannya hati kita. Paling kadang ada khusyuk lah sedikit, meskipun kadang maksimal. Meskipun kadang maksimal, tapi sudah kita usahakan di situ ya meminimalisir tadi itu Pak, mengurangi ya, menambah kekhusyuan. Kalau sudah khusyuk akan bertambah khusyuk. Makanya maaf ya, supaya yang lain sembahyangnya kada terganggu, bagi jamaah itu harus juga mengetahui, tahu diri, bijaksana. Kalau memakai baju yang bertuliskan do you love me, I love you, itu, atau apakah kisahnya tulisan-tulisan di situ, jangan di muka. Ya, langsung di muka imam, di belakang imam pula. Nang apa tuha-tuha aja di belakang, nang rapi-rapi. Sudah kawasan segini pulang. Bukannya kada boleh saja, tapi sekiranya ini akan mengganggu orang, tulisannya macam-macam di situ. Terkadang ada gambar bebinian pulang di situ. Nah lagi, bebiniannya emak kayak apa? Kada apa namanya, kayak bisa khusyuk kita sembahyangnya itu Bapak aja pada akan itu. Nah, jangan ya, harus tahu diri, itu etikanya. Bukan kada boleh lah, maaf loh, bukan kada boleh saja. Cuman ini kan yang kita bahas masalah adabnya ini. Masalah adab. Jadi sembahyang itu memang harus beradab juga. Di antara adabnya kayak gitu. Harus polos, kaunya hirang satu warna, habang kada apa-apa. Jadi orang kan kada macam-macam. Ini kena ada hirang, ada hijau, ada kuning, kelabu, meletus balon hijau. Nah, macam-macam warna-warni. Ya, jangan. Itu adabnya. Jadi tahu dirilah paling kali. Tetap dapat pahala berjamaah. Pahala berjamaahnya dapat. Justru dia lebih istimewa karena dia menghormati yang lain. Toleransi ketika sembahyang. Takut aku mengganggu orang karena bajuku ini ada gambar bebinian, apalagi gambar dog, ya, gambar anjing, gambar binatang, gambar warik. Waduh, jangan sampai di muka, kesian orang melihat ini. Ya, cinta aja, CINTA.
Oh my, bahas masalah cinta. Akhirnya orang kada baca bismillah lagi, membaca itu tuh Pak. Sembahyangnya la ilaha illallah. Ini ya, adabnya seperti itu. Jadi kita nunduk. Kenapa itu adab kepada Allah? Jangan congkak, mengangkat kepala kita macam menantang Allah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Banyak berantem apa aja Allah ini. Itu sampai ahli tasawuf menyatakan itu, saking beradabnya ketika sembahyang itu, jangan sampai ketika sembahyang itu mengenal orang yang dihiga kanan dan dihiga kiri itu mengenal itu, jangan sampai. Siapa tadi sembahyang yang dihiga pian kada tahu, yang dihiga kiri pian kada tahu juga, apalagi yang di belakang dihiga kanan dihiga kiri gin kada tahu. Padahal kekawalan di situ, saking fokusnya melihat ke muka, mukanya diitihi, seikong. Iya kan aku dua, iya kan sekali. Suratan ladina nantalaihim oh my, baca Bang Bismillah. Cuman dia melihat ke sana kemari, ke kanan ke kiri. Kamu tahulah aja. Tadi sab kita yang belakang itu, yang di muka itu ada 50. Loh kok tahu? Aku hitung. Oh my, di dalam sembahyang kau menghitung kekawalannya. Aduh. Nah ini, nanti kita sambung kembali. Ya, sampai dengan adab sembahyang itu, kedua belah mata kita fokuskan ke tempat sujud alias ke masjid. Apa hikmahnya? Dapat membantu kekhusyuan kita, kefokusan sembahyang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan berikutnya